Baik, kembali kita akan lanjutkan perbincangan kita. Bung Ferry, apakah juga senada dengan Bung Opan dan juga Patrick Kluivert yang bersemangat, kemudian optimis, menyambut baik, berpikir positif mengenai kemudian bagaimana masa depan timnas Indonesia di bawah Kluivert? Ya, saya selalu optimis ya untuk mendukung coach dari Patrick Kluivert. Saya juga sejalan dengan Bung Ropan. Ya. Selama dipegang Sintayong, target 4 dalam pertandingan terakhir nanti 1 kali menang. Prediksi ya? Prediksi ya. Iya. Dan dipegang oleh Patrick ini lebih optimis. Lebih optimis. Ya. Saya rasa Indonesia ini bisa lolos di round 3 ya. Tapi memang kerja untuk Patrick Kluivert ini tidak akan mudah dalam waktu tempo 2 bulan ini. Tidak akan mudah membangun suatu tim yang lebih baik. Tapi di sisi lain juga di timnas kita sudah ada di timnas kita juga sudah ada pondasi yang dibuat oleh dari Sintayong sendiri. Ini mungkin tinggal kelanjutannya Patrick Kluivert yang untuk melanjutkannya. Karena di sisi dalam bertahan juga Sintayong kuat. Lemahnya hanya di penyerang. Sekarang ada Patrick Kluivert yang untuk memulai sektor untuk penyerangnya. Yang berbeda. Membuat warna berbeda, bermain terbuka. Saya rasa itu yang ingin kita lihat ya, Bung Ropan ya. Yang selama ini kita lihat bermain hanya bertahan, tapi kapan cetak golnya. Nah ini waktunya sekarang, ayo masyarakat Indonesia kita dukung Patrick Kluivert ya, gitu loh. Jangan ganggu dia, biari dia fokus bekerja, gitu. Demi kepentingan timnas Indonesia. Oke, karena waktunya cukup sempit ya, hampir 2,5 bulan lah Pak, praktis ya Bung Opan, Bung Ferry ya, menuju nanti pertandingan melawan Australia. Belum puasa loh Mbak, potong puasanya orang lokal. Nah itu dia, tapi kita juga sudah bergabung bersama kita malam hari ini, ada Bung M. Nigara, praktisi olahraga yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Bung Nigara, selamat malam. Selamat malam Genana, saya ganti kaos dulu nih. Oke, baik. Kita sambil, luar biasa. Sudah ganti kaos timnas Indonesia, artinya juga sudah merepresentasikan optimisme dan semangat luar biasa untuk menyambut Patrick Kluivert yang diharapkan bisa menjawab asa timnas Garuda. Bung Nigara. Ya, ini yang pertama barangkali saya setuju dengan Opan, saya setuju dengan Ferry Sandria. Kebetulan ini adalah junior saya di lapangan gitu ya. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh PSSI ini udah faktual, udah bukan katanya-katanya lagi gitu ya. Dan saya termasuk orang yang mendukung Sintayong, ya saya termasuk orang yang mendukung Sintayong gitu ya. Jadi cuma hanya saja saya berharap bahwa kita move on lah, kita ke depan nih yang kemarin udah selesai kan, nah bahwa kita tetap menghargai Sintayong faktual, kita menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong. Itu sesuatu yang nggak bisa kita sangkal gitu. Itu ada fakta yang nggak bisa kita hapus gitu ya. Sepak bola kita nih kalau ibaratnya fondasi, udah di atas fondasi nih gitu. Tinggal take off-nya kayak apa gitu. Nah kita berharap tentu saja dengan Patrick Kluivert dan kedua asistennya itu Alex Pastur dengan Denny Lansat, kita bisa take off. Mudah-mudahan itu terjadi. Nah harapan saya karena ini adalah mayoritas pemain Belanda, jadi saya kira mudah-mudahan tidak ada kekeliruan atau tidak ada kesulitan bagi Patrick Kluivert untuk bisa melanjutkan. Kenapa? Karena tipologinya sama, gitu. Nggak berbeda jauh karena gaya-gaya Belanda tetap sama. Tadi sudah disebutkan bahwa Sintayong memiliki pertahanan yang baik. Iya, saya kira akui memiliki pertahanan yang baik, tetapi tidak memiliki menggedor, membuat gol gitu. Saya selalu membuat tulisan dicari tukang bikin gol. Nah, ini sekarang mudah-mudahan dengan gaya Belanda, di mana attacking itu menjadi kekuatan Belanda, mudah-mudahan ini bisa terpenuhi gitu. Jadi saya kira ayo kita sama-sama yang kita lihat jangan pelatih deh, yang kita lihat bagaimana nih tim nasional kita, gitu. Tim nasional kita ini kan butuh supporting dari kita semua, gitu. Satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia lah. Saya masih ingat apa yang disebutkan Bill Clinton pada saat penutupan Piala Dunia 1994 karena saya ada di sana, mengatakan bahwa sepak bola lah yang bisa menyatukan dunia. Ya, di sepak bola lah sihir dunia itu terjadi. Nah, sama di Indonesia. Kemarin kita berbeda pilihan bahwa kita bila memilih satu Pak Prabowo, satu Pak Ganjar, satu Pak Anies, memilih gubernur yang berbeda-beda, mengurus wali kota berbeda-beda.
milih partai beda-beda. Semua kita terpecah, gitu ya. Nah, sepak bola lah yang menyatukan kita. Ketika kita mendukung tim nasional, kita nggak akan ditanya partai lu apa, presiden lu siapa yang lu pilih, enggak. Kenapa? Karena sepak bola. Nah, untuk itu ini adalah ajang pemersatu bangsa kita. Kemarin kita lupakan semua perbedaan, kita menuju ke satu, yaitu Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh PSSI ya tidak keliru. Apa yang dilakukan oleh para supporter yang mendukung Sintayong nggak keliru juga. Sama-sama. Yuk kita sama-sama bangkit, sama-sama menuju ke satu titik di mana Piala Dunia 2026. Kita lolos putaran ketiga. Kita juga dulu nyaris waktu tahun 85 gitu ya, di mana waktu itu Ferry Sandria belum main itu, periode 85. Kita dengan Korea juara 3 subgrup 3A, kita juara subgrup 3B. Memang tidak langsung otomatis pada saat kita menang dari Korea atau Korea menang dari kita otomatis ke Piala Dunia. Tapi kita nyaris ke Piala Dunia waktu itu. Kita juga nyaris ke Olimpiade di tangan Will Purper tahun 75 untuk Olimpiade 76 di Montreal. Nah ini sesuatu yang ada di depan mata. Ini ayo, jangan sampai gagal lagi nih, kita 2 kali gagal. Nah sekarang jangan sampai gagal. Ayo kita dukung bareng-bareng. Udah soal kita cinta sama Sintayong, kita simpan di dalam hati kita sebagai satu kenangan yang indah dengan Sintayong. Sekarang depan mata kita ada Patrick Kluivert, ada Alex Pastor, ada Dani Lansar. Ayo kita dukung bareng-bareng yang untuk kepentingan Merah Putih dan Garuda di dada kita. Baik, gitu. Bung Nigara. Membuka lembaran baru, harapan baru, Bung Opan. Kalau lihat waktunya kurang dari 2,5 bulan lah, kira-kira gaya permainan seperti apa yang akan ditanamkan oleh pelatih baru Patrick Kluivert kepada para pemain timnas Indonesia dengan gaya total football ala Belanda kah? Ana, banyak yang mengatakan bahwa 2,5 bulan lebih ini waktu yang tidak panjang, yang sangat mepet untuk bisa mempersiapkan tim. Tapi banyak juga yang lupa bahwa sesungguhnya kita hanya melakukan pergantian pemain di head coach. Kita tidak merombak susunan pemain. Artinya apa? Kehadiran Patrick Kluivert, suka tidak suka, akan melanjutkan legasi yang baik-baik tentunya yang tinggalkan oleh Sintayong. Jadi ini semacam perusahaan pergantian direktur utama, ya. Kemudian pemain yang sudah ada adalah pemain yang sudah siap tempur memang. Ya, sudah punya jalinan chemistry satu dengan yang lain, bahkan sudah bermain dalam 1 tahun belakangan ini dan mereka juga sudah teruji di ajang resmi kualifikasi Asia di grup C ini. Tinggal bagaimana kehadiran Kluivert ini bisa menambal tidak hanya kekurangan dari sisi kepelatihan, tapi juga materi pemain yang kita butuhkan. Harus kita akui bahwa untuk lebih kompetitif di grup C ini menghadapi 4 sisa laga yang ada, kita butuh tambahan materi pemain terutama di lini depan ya. Ini di sini ada legend. Kalau Kluivert legend striker dari Belanda, kita ada legend striker Indonesia. Ferry Sandria. Kang Ferry Sandria. Dan ini yang kita butuhkan. Kita butuh tambahan beberapa pemain terutama untuk bisa menambah lini depan. Agar ketajaman lini depan kita saat ketemu Australia di kandang mereka, Bahrain, Cina dan Jepang nanti bisa lebih menusuk lah, bisa lebih menyengat ya. Nah, ini yang kita masih kurang selama ini. Yang kedua, mudah-mudahan Patrick Kluivert hadir kali ini juga menunjukkan profesionalisme sebagaimana pelatih-pelatih dari Eropa. Patrick hadir di sini, Boya fokus lah pada urusan sepak bola. Gak usah ngurusin yang lain deh. Gak usah jadi bintang iklan dan sebagainya. Gak usah pecah konsentrasi Anda di Indonesia. Ingat, ekspektasi masyarakat sepak bola Indonesia sangat tinggi. Kenapa? Tidak bisa kita salahkan. Banyak yang tidak move on dari Sintayong. Karena laga terakhir kita di grup C ini, kita bisa mengalahkan salah satu tim raksasa Asia, Arab Saudi. Artinya ekspektasi anak bangsa terhadap Patrick Kluivert sangat tinggi. Dan itu hanya bisa diraih jika konsentrasi penuh hanya untuk urusan sepak bola saja. Baik. Bang Peri, ada catatankah mengenai bagaimana kemudian nanti PR-PR yang harus dilakukan atau dijawab oleh Patrick Kluivert di awal masa pertemuannya nanti dengan para pemain timnas? Saya rasa yang harus dia benahi adalah yang tadi dikatakan oleh Bung Ropan adalah terutama itu paling penting selama ini yang sudah beberapa kali saya katakan kekurangan dari timnas adalah pemain depan. Ya, kalau bicara pemain belakang sampai pemain tengah itu sudah kuat. Ya, lumayan kompetitif. Benar. Ya, kerja Tom Haye, kerja Natachon sudah bagus. Kerja di belakang ada Verdong, Jace, udah bagus. Tinggal sekarang bagaimana menerapkan strategi dan taktik untuk bermain khususnya di lini depan. Saya rasa kalau bicara
filosofinya Sintayong ini kan bertahan baru menyerang. Tapi bicaranya filosofinya dari Patrick Kluivert, orang bicara ini pasti total football. Iya. Sekarang mungkin sepak bola modern udah nggak zaman pakai itu lagi. Sekarang bagaimana caranya tim ini bermain bisa menang dan bagus. Itu Oke. aja. Dan rapi dalam bertahan maupun menyerang. Iya. Itu yang menjadi catatan. Itu yang menjadi catatan buat Kluivert. Ya. Tapi sebagai dulu pemain juga nih ya Bang Peri, kalau melihat bagaimana kondisi dari para pemain timnas Indonesia sekarang kita ini seperti apa sih? Mereka sudah begitu siap, sudah sangat siap, sudah siap tempur tadi kalau kata Bung Opan ya. Tapi bagaimana membangun chemistry dengan pelatih yang baru ini? Ya saya rasa kalau untuk pemain memang udah siap tempur. Saya rasa lebih banyak berkomunikasi dengan pelatih juga dengan pemain. Dan pelatih juga harus bisa pendekatan dengan pemain. Itu salah satu sukses kunci pelatih untuk membawa suatu tim. Iya. Ya, itu kunci pendekatan pemain, itulah kunci yang paling penting dalam tim. Oke. Ya, sekarang selama ini yang saya lihat di locker room itu sudah tidak kondusif. Karena di antara coach ST dengan pemain ini ada ada egonya masing-masing. Iya. Ya. Saya rasa untuk saat ini, untuk sekarang ini adanya Kluivert, mudah-mudahan tidak ada lagi. Mudah-mudahan di locker room bisa kondusif dan tim ini selalu kompak. Oke, Ya. baik. Bung Nigara punya catatan spesial apa nih untuk perlu dijawab oleh pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert? Yang pertama Kenana ya, kita beruntung bahwa ini adalah pelatih Belanda dan mayoritas pemain kita pemain Belanda dari Belanda gitu ya. Jadi tipologinya sama. Jadi nggak mudah-mudahan tidak mengalami kesulitan yang fundamental ya. Betul. Bagaimana kita harus mengubah gaya, mengubah cara, mengubah budaya. Karena ini adalah orang Belanda, melatih Belanda, kemudian nggak ada kesulitan mudah-mudahan ya. Dan kita tahu bahwa pemain Belanda memang memiliki attacking football yang sangat luar biasa. Bukan Rinus Michel lah yang membuat pertama kali membuat total football ya. Jadi sesuatu yang waktu itu menjadi sesuatu yang sangat aneh gitu untuk sepak bola kita. Di mana Jerman kelabakan juga, tetapi Jerman juga kurang bagaimana hebatnya dia melakukan sesuatu yang hampir sama gitu. Nah, dengan gaya seperti ini kita yang selama ini sepertinya bermain bertahan gitu dan counter attack sekarang berbeda gitu. Nah, pemain waktu mau mengubah perbedaan permainan, pola permainan, saya kira pemainnya dasarnya sama Belanda, sehingga mudah-mudahan tidak ada kendala yang fundamental yang menjadi halangan bagi mereka gitu. Kenapa demikian? Karena itu sama-sama modalnya sama gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang berbeda kalau misalnya pelatih dari Italia, pelatih dari Inggris, pelatih dari Jerman itu beda gitu ya. Ini pelatihnya dari Belanda. Jadi modelnya sama. Ini mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baik gitu. Di samping itu anak-anak yang sudah bergabung ini kan sudah cukup lama bergabung. Ada yang lebih dari 2 tahun. Ada yang baru setahun, ada juga yang baru berapa bulan, tetapi mayoritas lebih udah lama gitu. Jadi ini juga menjadi sesuatu. Jadi waktu yang mepet ini saya kira mudah-mudahan nggak terlihat ada goncangan yang berat gitu. Nah, jadi saya kira kita tinggal bagaimana berharap situasi dan kondisi ini kondusif gitu. Nah, sekali lagi saya nggak bosan untuk mengatakan bahwa yang kita tunggu ini tim nasional, ya bukan pelatih, bukan Sintayong, bukan Kluivert, tapi tim nasional yang kita butuh. Kenapa? Karena di sanalah bangsa Indonesia ada. Di sanalah bangsa Indonesia mengharapkan segala sesuatunya. Gitu. Bahwa pelatih ini ikut menentukan, ya pelatih yang buat strategi, tetapi yang main kan pemain. Ya. Betul sekali. Andrea ini waktu main di Abdul Mas Kadir pelatih, Bang Tumpak pelatih nggak pernah latihan. Kenapa? Karena Mas Kadir tahu yang main pemain. Dia biar aja mereka berlatih. Meskipun waktu itu kita mengaku keliru, tapi dia juara kok. Karena Yuda bisa juara. Gitu. Oke, Saya nggak tahu Ferry udah main belum waktu dia nomor 3 di Asia. Gitu. Nah itu begitu gitu loh. Jadi dengan posisi seperti itu saya kira mudah-mudahan nggak ada keliru. Jadi sekali lagi saya mengajak para pencinta Sintayong termasuk saya, kita simpan dalam hati cinta kita. Ya. Nah, untuk Oke. mereka yang mendukung Kluivert, ayo kita dukung bareng-bareng. Karena yang kita dukung adalah merah putih dan Garuda di dadaku. Ini Garuda di dadaku. Oke. Gitu Kenan. Baik, Bung Nigara, tentunya di masa transisi ini yang menjadi tantangan adalah membangun chemistry. Itu yang juga masih akan kita bahas selanjutnya nanti bersama dengan para narasumber luar biasa malam hari ini yang sudah hadir bersama kita pemirsa. Tapi kita jeda sejenak, Breaking News di One masih akan kembali untuk Anda.